Jadi kita mulai pembelajaran yang ke-1. Jadi buku 1 itu ada 22 pelajaran. Berarti 22 materi. Kalau itu materi yang pertama. Jadi materi yang pertama. Itu ada di dalam kitab Ad-Durrun Nafis. Dalam kitab. Tapi kadang-kadang kita baca kitabnya tidak paham juga. Tidak paham. Sekarang kita lihat isim jami. Isim jami dan isim mani. Jadi jami itu artinya ramai, pengumpulan. Bergumpul. Pengumpulan atau pemusatan. Jadi yang ramai dipusatkan sentralnya ya. Jadi disebut dengan jami. Kemudian dalilnya nanti itu suhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu kan nih. Oke. Di situ kalau kita ingin penyaksian kepada Allah, maka kita harus lewat jalan jami dengan mani, lewat jalan mani dengan jami, mani, jami atau jami dengan mani. Jadi cara kita bermusyahadah kepada Allah, cara kita bermusyahadah, musyahadah itu artinya menyaksikan. Menyaksikan Allah. Penyaksian kepada Allah pun nanti banyak macamnya. Menyaksikan zatnya, menyaksikan sifatnya, asma'nya dan af'alnya. Jadi cara menyaksikan. Kalau orang yang udah menyaksikan, berarti dia dah mukasyafah. Mukasyafah artinya terbuka hijab. Menurut orang dah dibuka hijab oleh Allah, maka dia menyaksikan Allah, berarti musyahadah namanya. Penyaksian kepada Allah berarti disebut dengan musyahadah. Dalam buku itu dibicarakan cara menyaksikan Allah, cara bermusyahadah kepada Allah ada 2 jalan. Ada 2 jalan. Dengan jalan apa? Jami dan mani. Ada 2 jalan untuk menyaksikan Allah. Nah, yang pertama dengan jalan jami. Jami itu artinya mengumpulkan. Dalilnya syuhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Gimana caranya? Pandang yang banyak dulu baru pusatkan kepada yang satu, yaitu Allah. Misalnya saya melihat Bapak beramai kan? Tidak seorang. Saya melihat lampu, melihat kipas angin, melihat dinding, melihat pintu, melihat jendela dan sebagainya. Jadi semuanya saya lihat, jadi harus dikembalikan kepada yang satu, yaitu Allah. Jadi saya pada saat menyaksikan Bapak, menyaksikan dinding dan sebagainya, maka saya nyimpulkan bahwa semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya itu makhluk Allah tuh ya. Kembali kepada Allah. Jadi ya, misalnya saya melihat orang yang tang jagonya, ngangkat oto pakai jari naang, bukan oto mainan. Kayak gaya naang, jagonya dia. Maka yang saya saksikan orang jago ya, kembalikan kepada yang satu, yaitu Allah. Oh, ternyata orang ya sebenarnya Allah beri kekuatan. Allah beri kekuatan sehingga dia bisa mengangkat oto dengan jari kanannya. Jadi kembali bukan dipandang orangnya, Pak. Menurut pandang orangnya kita sirik. Jagonya no iya. Si lalu nang melawannya. Nah, seakan-akan Allah pun kalah leheng. Berarti tidak kembali. Ya, terhijab kita, Pak, terhijab, tidak bisa memandang Allah. Gaya juga kita melihat dokter. Datang kita penyakit apa pun sembuh leheng. Jangankan penyakit koreng, paru-paru ke jantung ke, beri ngobat sembuh. Nah, maka kita memandang
sekian banyak yang tadi ya bisa dia menyembuhkan, maka kita kembalikan bahwa dia adalah perantara dari Allah yang Maha menyembuhkan. Bahwa ia adalah sifat Allah yang Maha menyembuh. Nah, jadi seperti ia nganakannya. Jadi pandang yang banyak pada yang satu. Kenapa kita memandang pada hakikatnya yang kita pandang adalah makhluk, tapi pada hakikatnya yang kita pandang adalah Allah? Memang iya aja sebenarnya. Merumusnya gitu deh. Supaya kita tidak salah dalam menilai kala. Ada rumusnya Pak. Misalnya tubuh. Tubuh kita. Tubuh siapa aja. Di dalam tubuh itu ada ruh kan nih. Di dalam ruh itu nanti ada Nur Muhammad. Karena ruh itu berasal dari Nur Muhammad. Kemudian di dalam Nur Muhammad, pada Nur Muhammad itu ada Allah. Nah, maka kita kembalikan kepada Allah. Kita melihat orang bergerak, kita melihat orang berjalan, makan, minum dan sebagai tubuh. Maka sebenarnya bukan tubuh yang makan, minum, bergerak, bukan tubuh sebenarnya. Yang menggerakkan tubuh adalah ruh. Ruh bisa menggerakkan tubuh, sebenarnya bukan ruh yang menggerakkan tubuh. Ruh tidak mampu, melainkan hanya Nur Muhammad yang memberikan anaknya. Nur Muhammad tidak mampu, melainkan hanya Allah. Jadi ketika kita melihat orang, apapun namtaknya nanti, dia penyabar, ia hanya nama Allah yang diikatkan oleh Allah kepada orang ye. Misalnya orang ye pintar, kepintaran ye datangnya dari Allah. Ye, jadi harus kembali kepada Allah. Mun nak musyahadah, mun nak menyaksikan Allah. Jadi cara menyaksikan Allah itu adalah dengan cara jami. Seberapa banyak yang kita saksikan dengan mata kepala sendiri, maka ditanggapi di dalam hati semuanya berasal dari Allah. Semuanya berasal dari Allah. Semuanya kemampuan Allah. Jadi di situ. Makanya dalam kaidah itu syuhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Sekian banyak orang yang kita pandang, ya satu kesimpulannya, yaitu Allah. Makhluk Allah, milik Allah, rezeki Allah. Allah yang menentukan sehat dan sakit. Jadi sumi-suminya kembalikan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan musyahadah, menyaksikan. Kalau kita dah menyaksikan, akan terbuka, tersingkap hijab. Itu dia. Tubuh bergerak disebabkan karena ruh menggerakkan disebabkan karena Nur Muhammad. Nur Muhammad menggerakkan disebabkan karena Allah. Semuanya kepada Allah. Jadi pelajaran kita itu ndaan jadi Tuhan, Pak. Sampai kau Allah ndaan. Ya dah olok-oloknya. Iya. Mana nak jadi Allah kita? Tibaya anak orang tu. Dalam tubuh kita ternyata di ruh. Ruh nak ngaku Tuhan, tak bisanya Nur Muhammad. Kau berasal dari aku. Nur Muhammad pun nak ngaku Tuhan, tak bisa. Kau berasal dari aku, kata Allah. Selain dari Allah, saya lagi. Ya. Mana dia lagi lain dari Allah, ya berarti yang ia bukan Allah, yang ia nang Allah. Pokok. Jadi itu cara penyaksian. Oke. Jadi oleh sebab itu nanti pandangan kita baik yang melihat atau yang dilihat, kalau itu kan kita memandang tubuh kan, memandang tubuh. Tapi yang kita pandang sebenarnya tubuh itu adalah langsung kepada Allahnya. Gaya juga kalau kita mandang orang ye. Kemudian pandangan kita berasal dari pandangan siapa asalnya, kan gitu ya.
Kalau dia tadi berasal yang kita pandang orang ye, yang kita pandang orang ye adalah berasal dari Allah. Kemudian kita yang mandang tuh mate mandang, kan gitu. Nah, misalnya mate lah. Mate memandang karena ruh yang memandang, kan gitu. Ruh memandang karena Nur Muhammad yang memandang. Nur Muhammad memandang karena Allah yang memandang. Jadi sebenarnya yang memandang dan yang dipandang Allah sebenarnya. Bisa dipahami Pak I? Yang memandang dan yang dipandang sebenarnya Allah. Macam itu saya mandang Bapak. Saya pandangan saya kepada Bapak itu adalah Allah. Ya salah satunya makhluk Allah. Kan gitu. Kak ye mati saya. Ya sebenarnya pandangan dari Allah. Kenapa tidak? Mati mana bisa nak mandang. Kalau bukan karena ruh. Ruh gimana mungkin nak mandang kalau bukan karena asalnya Nur Muhammad. Nur Muhammad pun tidak bisa mampu kalau tidak karena Allah. Nah, jadi ibaratnya yang memandang dan yang dipandang adalah Allah. Yang bergerak dan yang menggerakkan pada hakikatnya adalah Allah. Gaya juga yang sholat dan yang nah, yang memandang sholat, yang dipandang sholat, ia pun sebenarnya adalah Allah. Jadi di situ anaknya kaitan dengan yang itu. Nah, di situ sebenarnya pada umumnya pelajaran itu udah ada, Rasulullah nyontohkan sebenarnya. Cuma cara Rasulullah menyontohkan ya adalah dengan bacaan. Contoh, pada saat kita misalnya makan, waktu nak makan kita disuruh mengucapkan Bismillah. Pada nak makan ingat dengan Allah. Waktu mandang nasi, waktu mandang kita nak makan ingat Allah. Jadi kan sebenarnya itu deh juga sebenarnya. Pada saat kita dengar berita bagus, disuruh mengucapkan Alhamdulillah. Ketika melihat berita, kita langsung kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Ketika kita berbuat dosa, astagfirullah. Jadi sume-sumenya. Waktu nak masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, sumenya kita disuruh untuk kembali kepada Allah. Ini sebenarnya dalam pelajarannya. Nah, ulama sufi yang pelopor itu, teori itu adalah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu adalah ulama besar pada zamannya. Dia itu membiasakan diri ingin memandang Allah dengan senyata-nyatanya, lalu dia membuat teori berguru, langsung pagilah dia ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Lalu yang dipandang pertama Ka'bah, yang jadi pusat perhatiannya Ka'bah. Lalu pada waktu dia mandang Ka'bah, yang nampak Ka'bah dengan Allah. Jadi dua yang nampak tuh Ka'bah dengan Allah. Nah, kemudian Allah. Oh, katanya, tidak bagus pandanganku masih itu. Belum benar. Soalnya masih ada dua. Allah dan makhluk. Lalu belajar lagi, dia balik kampung. Kemudian belajar lagi, beriadah, memperbanyak ibadah. Setelah pagi lagi dia menunaikan ibadah haji. Ternyata yang dilihatnya tidak lagi Ka'bah. Tapi yang terpandang Allah. Jadi Ka'bah seakan-akan tiada. Jadi hatinya itu memandang kepada Allah. Nah, jadi inilah yang disebut dengan musyahadah. Nah, jadi pada saat kita memandang Allah, pada saat kita memandang misalnya mobil, api dan sebagainya, pandanglah bahwa ia adalah makhluk
Allah. Ketika melihat tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, bahwa ia adalah makhluk Allah. Ya, artinya kita memandang Allah. Tapi kalau Syekh Abu Yazid Al-Bustami memang terpandang Allah. Kalau kita yang anu aja lah, yang ringan. Manusia ya makhluk Allah. Orang yang pintar ya adalah salah satu dari nama Allah, atau Allah memberikan kepintaran kepada orang dan sebagainya. Jadi ditanggapi mata kepala memandang, maka hati menanggapi, disimpulkan hanya kepada Allah. Itu deh. Ada juga ulama yang membiasakan dirinya di tangannya itu ditulisnya Allah. Nah, untuk mengingatkan dia pada saat memandang tangan tuh dia ingat kepada Allah, seakan pandangan Allah. Jadi bukan tulisan Allah itu Allah, bukan. Tulisan hanya tulisan. Tulisan itu menunjukkan nama, itu menunjukkan yang punya nama. Kemudian di dinding ditulisnya Allah. Kemudian dia pokoknya yang tempat dia karap mandang lah. Misalnya di batang kayunya tulisnya Allah. Nah, jadi ketika dia melihat batang kayu tulisan Allah, dia teringat kepada Allah. Kemudian waktu dinding ingat dia pada Allah. Waktu dia melihat lapak tangannya ingat kepada Allah dan sebagainya. Akhirnya lama-lama ia dihilangkannya, dibuangnya, dan dia tetap ketika dia memandang siapapun, maka yang terpandang hanya Allah atau dia ingat Allah. Jadi memang itu nak dilatih. Nak dilatih tuh. Tidak bisa datang seorang. Dilatih pelan-pelan ya. Ya. Tapi usah nak diomongkan secara zahir. Kalau lalu salah tanggap orang, mandang si ayah, kau Allah ya. Pandanganku kau Allah ya. Nah, karena gitu ya. Mandang dinding Allah. Nggak ngapi dinding pun kau sebut Allah kan ya. Jadi takutkan salah tangkap anak orangnya, salah apa ya? Salah pengertian pandangan kita. Nah, itu adalah isim jami. Nah, sekarang isim mani. Mani itu adalah lawanan dari jami. Ya, nulis lagi kita itu i. Ya, tidak banyak tulisannya macam itu juga. Anaknya tulisannya pun dirubah sedikit nang tuh. Mani artinya yang menggagalkan, sebagai penghalang. Atau yang menggagalkan. Syuhudul wahdah fil kasrah. Dia itu kebalikan tadi, kebalikan. Jadi cara musyahadah ada dua. Pertama dengan jalan jami, yang kedua adalah dengan jalan mani. Mani itu artinya yang menghalangi kita untuk bermusyahadah kepada Allah, menghalangi kita untuk menyaksikan pada Allah. Jadi pada saat kita
memandang seseorang dengan mata kepala kita bahwa dia berjalan atau bahwa dia mempunyai kekuatan dan sebagainya, lalu kita simpulkan kekuatan dia berasal dari makhluk, berasal dari dia gitu. Misalnya dokter, pada saat kita melihat dokter, kan banyak yang sembuh karena dokter kan. Lalu kita pandang bahwa dokter itulah yang menyembuhkan. Maka mani namanya kita terhalang dari musyahadah kepada Allah. Jadi Allah ya tidak nampak. Yang nampak hanya dokter. Melihat orang jago, tang jagonya dia. Maka kita lupa kepada memandang yang satu yaitu Allah. Maka yang terpandang hanya dirinya yang jago. Maka kembalinya kepada yang jago, maka kita sebenarnya terhalang. Maka tidak bisa bermusyahadah. Itulah yang disebut dengan mani. Nah, dengan mani itu ya. Mestinya dalam kaidah ya harus gitu. Syuhudul wahdah fil kasroh, pandang yang satu pada yang banyak. Ibarat kita memandang bibit biji anak ya. Nah, biji kan satu. Nah, kemudian akhirnya tumbuh dari berbagai macam anak ya tadi. Tumbuh-tumbuhan. Maka sebenarnya tumbuh-tumbuhan itu berasal dari biji. Pada saat kita melihat biji itu, maka akan teringat kepada kita bahwa ia adalah tumbuh-tumbuhan yang banyak. Nah, dari dia tumbuh-tumbuhan yang banyak. Nah, pada saat kita ingat kepada yang satu, yaitu Allah, maka kita harus mengingatkan semuanya. Mengingatkan semuanya bahwa itu yang banyak itu adalah dari yang satu. Misalnya saya ingat Allah. Oh, lalu melihat Bapak, oh itu dari Allah tuh semeng tuh makhluk Allah semeng tuh berasal dari yang satu semuanya tuh Nah, pada saat kita ingat Allah, maka ingatlah juga yang membuat yang ciptaan-ciptaan Allah itu sehingga menjadi banyak. Nah, jadi berasal dari siede. Jadi pandangannya. Nah, sekarang kita fokus kepada mani. Mani yang disebut dengan mani. Nabi Musa pernah sakit perut deh. Ada yang menyebutkan demam. Lalu Nabi Musa tuh berobat di mana-mana tidak sembuh. Ke tabib tidak sembuh. Kemana tidak sembuh. Makan obat tidak sembuh. Lalu Nabi Musa tuh langsung bertanya dengan Allah. Satu-satunya Nabi selain dari Nabi kita Muhammad waktu Isra Mi'raj yang bisa ngomong kepada Allah langsung adalah Nabi Musa. Jadi Musa bertanya dengan Allah, ya Allah, aku tuh sakit, berobat di mana-mana tidak sembuh. Apa sebenarnya obatnya ya Allah supaya aku bisa sembuh? Maka kata Allah, obatnya itu yo, kau ambil di situ sekitar situ, kalau kau bagaimana caranya bayi? Diberi cari oleh Allah, langsung diambillah daun-daunan. Setelah diambil daunan, kemudian diolah sesuai dengan perintah Allah, maka dipinum, dimakanlah daun-daunan dia. Akhirnya Nabi Musa sembuh. Sembuh dari yang satu kepada penyembuhan. Kemudian setelahnya lama kemudian kambuh hage penyakit Nabi Musa. Tah berapa lama angin kambuh hage, langsung dia teringat kan penyakit ensame ya. Oh, daun nano yo yang bisa nyembuhkan. Langsung diambil daun, diolahang macam dolo, lalu dipinumnya, dimakannya, ternyata ndak sembuh. Malah makin sakit. Ngapa kata Nabi Musa, padahal penyakit ensame, obat ensame, tapi tak ndak sembuh ya. Langsung bertanya age kepada Allah. Ya Allah, ngapa penyakitku tak ndak sembuh?
Padahal penyakitnya sama, obatnya sama. Apa kata Allah? Karena kau tidak dengan aku. Karena kau meninggalkan aku. Cenderung kepada obat. Itulah yang disebut dengan mani, Pak. Tidak bisa kita mandang Allah. Jadi yang terpandang adalah obat. Dalam istilah ilmu tauhid kita syirik. Syirik khafi. Menuhankan obat namanya. Mendokter kalau kita anggap paling hebat, maka menuhankan dokter. Maka kita mani namanya terhalang untuk menyaksikan Allah. Sepele ya Pak, sepele. Jadi orang tauhid dilatihin ya supaya jangan sampai kepada makhluk. Makhluk berasal harus kepada yang satu. Gaya juga kadang-kadang kita sadari orang gak mari ngomong. Mundaan begarak siku ya, mundaan begarak jago. Mundaan keraje tetap mundaan makan dah we. Mundaan begarak Nang bekeraje pun itu mundaan begarak. Kesakitan kan. Nah, dia sebenarnya sirik Pak kita. Sirik karena memandang kekuatan tadi, memandang kesehatan. Usah nak dipandang kesehatan, pandang yang satu. Karena sumbernya dari yang satu. Cobalah kita sehat. Kita nganggap ya menak sehat alhamdulillah lah. Masih syukur kayak alhamdulillah ya. Mun sehat tuh ya nyaman we cari kerajaan ya. Banyak orang yang sehat ndak lalu kerja. Adeke kerajaan usian dah dah pano. Adeke sian. Yo tadi sehat. Ditutup oleh Allah. Iya namanya mani. Kita terhalang. Karena yang membuat kita terhalang, apapun yang dilakukan oleh makhluk itu berasal dari makhluk. Kekuatan makhluk. Kehebatan makhluk. Gede. Jadi yang semacam mestinya harus kembalikan kepada yang satu, yaitu Allah. Semuanya Allah yang ngatur. Jadi supaya kita tidak kena mani terhalang. Maka itulah yang membuat kita tidak bisa menemukan Allah atau tidak bisa bermusyahadah penyaksian kepada Allah. Coba misalnya dapat rezeki, alhamdulillah. Kembalikan kepada Allah. Ndak masuk akal tentang dapat rezeki aku tuh ya. Tapi alhamdulillah dapat rezeki karena Allah. Jadi kembali kepada Allah dan terhalang. Jadi itu yang membuat kita bisa terhalang. Apapun bentuknya itu ya. Misalnya seseorang itu sering berhasil lah. Apapun dia berhasil. Mau bisnis berhasil, apapun berhasil. Maka jangan pada saat kita memandang orang yang berhasil. Maka jangan pandang bahwa dia mempunyai kekuatan sehingga dia berhasil. Maka pandanglah bahwa yang memberikan kekuatan keberhasilan kepada orang ye adalah Allah. Insya Allah kita tidak terhalang dalam penyaksian kepada Allah. Jadi ditanggapi dalam hati. Apapun bentuknya, maka ditanggapi di dalam hati. Jadi di situ syuhudul wahdah fil kasrah. Pandang yang satu pada yang banyak. Atau kebalikan, pandang yang banyak pada yang satu. Semuanya kembali kepada Allah. Rumusnya tadi, tubuh, ruh, nur dan Allah. Kalau tentang Nur Muhammad pelajaran ke-6 pelajaran ke-6 nanti gitu. Apa sih sebenarnya Nur Muhammad jadi akan kita pelajari. Insyaallah untuk yang kedua itu nanti fana dengan bako. Sebenarnya Pak, yang nak kita pelajari ini ya dua sebenarnya dalam hidup itu. Tentang isim jami dan mani untuk musyahadah. Yang kedua fana dan bako.
Yang sisa angin kalau pelajaran 3 sampai berpuluh-puluh ya be. Sebenarnya mengantarkan kepada itu dengan panak bako, mengantarkan kepada pelajaran 1 dengan kedua. Jadi pelajaran yang 3, 4 sampai seterusnya ya penjelasan untuk 1 dan 2. Gitu. Banyak kalau penjelasan sehingga kita bisa musyahadah seperti apa. Kalau itu kan dengan jalan jami' dengan mani. Yo yang buat banyak orang terhalang ya di situ yo dia. Pak akal ya aku mendaan lah. Kan mandang diri kita ya. Terhalang lah kita mandang Allah. Pak akal ya aku ya. Mendaan. Boleh sebenarnya pak akal aku ya. Tapi dolokkan Allah dulu. Pada saat. Boleh kayak kita terima kasih dengan orang? Boleh. Tapi harus ada dolokkan Allah. Gaya juga tentang janji atau insya Allah ya. Dolokkan. Insya Allah. Usahana dolokkan noong gitu. Biasanya kita kan suka gitu. Kalau manggih. Iyalah mun sehat kala ih. Sehat. Sebenarnya salah pak sehat ya. Ya mani masih. Soalnya kalau mun sehat tangdaan pagi be. Terhalang juga. Sehat kalau andaan sampat. Andaan juga bisa. Insya Allah dulu. Pagi kalau ini insya Allah. Tapi insya Allah gitu itu yang payah. Tetap andaan pagi. Sampai ngancang kawan kan. Insya Allah tolong kau. Andaan juga paginya. Kadang insya Allah tuh ya sebagai anak sebenarnya. Insya Allah jika Allah menghendaki insya Allah lah kalau pagi mudah-mudahan bisa usah nak beri sehat agi pak, usah nak beri sampat dah be. Karena sampat dan sehat itu bukan tapi kehendak Allah lah yang insya Allah. Cuma beri tang rasanya tang rasa payah rasa nak pagi itu ada halangan rasanya. Ya boleh juga tapi ujung-ujungnya ya tapi mendapat didolokkan insya Allah. Usana yang ya di nomor belakangkan. Kita nanti mani jadinya. Mani memandang kekuatan yang ada pada diri sendiri jadinya. Bukan kekuatan yang datangnya dari Allah. Jadi hanya itu dulu yang dapat kita sampaikan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.